Jadi sebelum dibangun punden ini, itu ternyata dulunya ada sumur, kemudian di bawahnya itu ada ruang bawah tanah atau istilahnya gua. Nah, di gua itu terdapat sebuah patung arca harta karun kerajaan Mojopahit. Entah bagaimana, memang terpendam di sini sampai saat ini atau sudah hilang, teman-teman. Tapi ini adalah dulu ya, di tahun sebelum 93 ini nggak ada cukup seperti ini, dan di bawah itu memang ada sumur ya, tetapi di bawahnya itu ada gua. Nah, guanya ini berisi harta-harta karun dari kerajaan Mojopahit, Sobat Cakrapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Desa Negororejo, Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur. Jadi lokasinya ini berada di lereng Gunung Tengger, teman-teman. Dan tidak jauh juga dari aliran Sungai Madakaripura. Jadi memang kalau di bawah sana ya, itu adalah sungai yang dimana airnya dari air terjun Madakaripura. Nah, saya di sini di tempat yang dimana dipercaya disinilah tempat penyimpanan harta karun dari Patih Gajah Mada, teman-teman. Dan uniknya ini kita saat ini berada di lereng gunung, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Unik. Jadi nanti kita ke tempat di atas sana ya, Sobat Cakra, yaitu ke punden. Ya, pundennya yang dikeramatkan warga sampai hari ini. Yuk, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Di depan saya ini merupakan makam umum, teman-teman ya. Makam umum yang dimana di sini merupakan sebuah tempat yang lokasinya tidak jauh dari tempat disimpannya harta karun dari Patih Gajah Mada. Dan ini nyata, teman-teman ya. Negororejo itu tertulis pada buku Negara Kertagama, teman-teman. Ya, masih ada kaitannya erat dengan Patih Gajah Mada. Nah, juga di Madakaripura itu juga ada patung Gajah Mada. Nah, tidak heran ya, di masa akhir perang Mojopahit ya, banyak sekali perang dengan Raden Pata waktu itu, atau akhir dari kerajaan Mojopahit. Itu banyak sekali keturunan atau orang-orang Mojopahit pada waktu itu larinya ya ke Tengger sini, teman, ke Bali, ke Tengger. Nah, seperti itu. Dan ini cukup asri, teman, masih asri ya, masih dingin. Sobat Cakra Panorama. Wow, unik. Nah, bangunan tua ini ternyata dibangun pada sejak zaman tahun 93, teman. Sobat Cakra Panorama. Wow, ternyata disinilah tempat disimpannya harta karun Patih Gajah Mada. Oke, kita geser ke sini ya. Nah, tidak heran ya, teman-teman, kalau di sini tuh banyak sekali bunga sesajen, ya, bunga sekar, begitu ya. Apa itu, dupa. Nah, artinya tempat ini itu masih sakral sampai saat ini. Yang dipercaya adalah sebagai pusaka atau harta karun yang disimpan oleh Patih Gajah Mada di tempat ini, teman. Bayangkan ya,
berapa besar harta karunnya disimpan di tempat ini. Kemudian sampai saat ini itu dipercaya oleh masyarakat sekitar, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya lihat ini, teman-teman ya, seperti ada tulisan ya. Cuma nggak kelihatan, sudah aus ya. Seperti ada tulisan Sanskerta Jawa kuno. Cuma nggak kelihatan ya, teman-teman. Nggak kelihatan. Oh. Dan di sekitar sini itu cukup asri, teman. Cukup asri. Beda sama yang di samping-sampingnya, itu sudah pada panas. Karena apa? Karena memang tidak ada pepohonan ya. Kalau di sini itu masih asri banget. Masih asri, masih dingin ya. Nah, ini juga banyak sekali orang yang berkunjung di sini. Dan di sini itu masih banyak sekali pohon-pohon yang sangat besar-besar sekali ya. Jadi masih terjaga keasriannya. Nah, ini teman-teman ya, ada tawon apa ini? Tawon madu tuh teman. Tawon kelanceng atau apa itu teman ya? Loh, ada tawonnya di situ. Loh, ada tawon. Itu tawon madu tuh teman. Ya, tawon kelanceng ya itu. Oh iya, kelanceng. Jadi ada tawon nih teman-teman. Di situ. Tuh. Jadi tawon kelanceng itu produksinya itu sangat kecil dan mahal, teman-teman. Tawonnya itu. Nah, ini ya, Sobat Cakra. Di atas ini. Nah, seperti ini. Banyak sekali tawonnya berada di pohon yang sangat besar ini, teman. Loh, pohonnya ini sudah tua ya. Nah, di sini juga itu ada umpak. Jadi bisa jadi dulunya ini adalah tempat-tempat apa ya, pegurun ya teman. Pegurun itu tempat Gajah Mada untuk mencari ilmu ya mungkin ya. Dan juga penyimpanan harta karunnya, Sobat Cakra Panorama. Nah, ini adalah umpak ya. Umpak yang saat ini tertutup oleh bunga-bunga, Sobat Cakra. Nah, seperti ini. Ini umpaknya, bukti bahwasanya di sini pernah terjadi aktivitas masa lampau, yaitu di era Gajah Mada, Patih Gajah Mada, teman. Yaitu patih yang sangat disegani dari kerajaan Mojopahit. Nah, ini juga untuk orang-orang kalau untuk mau apa itu teman-teman, mau bersinggah di sini itu masak-masak di sini ya, masak-masak. Nah, di depan ini juga ada pohon yang sangat besar ya, pohon yang sangat besar sekali pohonnya, teman-teman. Nah, di situ juga ada yang punden, teman-teman. Punden ini dibangun di masa itu tadi ya, di masa pada tahun sekitar 1993. Jadi artinya itu bangunan ini atau pendopo ini itu sudah berumur 30 tahun lebih. Jadi ukuran-ukuran kuno itu masih bagus ya. Jadi usianya sudah 30 tahun itu masih kokoh, teman-teman, tempat ini. Tidak asing ya, nama Negoro Rejo itu seperti nama negara Kertagama, teman-teman. Nah, ini yang tak lihatkan, sepilkan kapan pendopo ini dibangun, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman, diresmikan Cungkup Petilasan Pagurun, Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur, pada tahun sekitar 93, teman-teman. Jadi sudah kalau 93 itu sekitar 30-an lebih, teman-teman. Tempat ini ya diresmikan ya.
Jadi sudah lama bangunan ini, dan ukiran-ukiran itu paten cukup bagus. Di era Pramuji, dan juga tempat ini merupakan penyimpanan harta karun dari Patih Gajah Mada, teman-teman. Tempat ini sangat asri sekali, sangat asri, sangat hijau. Dan uniknya teman-teman, di sini tuh ada pohon Dewan Daru, teman-teman. Nah, ini adalah pohon Dewan Daru atau pohon dewa yang buahnya hanya bisa dinikmati oleh para raja pada zaman itu, atau orang-orang kerajaan ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa memakan ini. Ini pohon yang usianya ini sudah ratusan tahun ya. Usianya sudah ratusan tahun, bahkan di sampingnya ini loh, besar-besar teman. Tapi ini kecil. Nah, ini dinamakan dengan pohon dewa atau pohon Dewan Daru, teman. Bekas ya pohonnya, teman, seperti ini. Warna putih dan seperti tua sekali, tapi nggak bisa besar. Ya, pohon Dewan Daru, pohon dewa. Nah, ini lokasinya berada di tepat. Apakah ini penanda bahwasanya disinilah tempatnya Patih Gajah Mada menyimpan pusaka dari kerajaan Mojopahit, teman-teman. Nah, coba kita tengok ke atas, teman-teman, untuk melihat. Nah, seperti inilah. Nah, gak tahu apa teman-teman ya, kok seperti sumur gitu ya. Oh, ini sumur teman-teman, ternyata baunya wangi ya. Nah, ternyata di lubang inilah harta karun dari Patih Gajah Mada itu disimpan, teman-teman ya. Dimasukkan sini oleh Patih Gajah Mada, yaitu harta-harta karun pada zaman kerajaan Mojopahit ya. Jadi waktu masa akhir dari kerajaan Mojopahit saat digempur oleh kerajaan Islam dari Demak sana oleh Raden Fatah, banyak sekali orang-orang Mojopahit itu melarikan diri ke Tengger sini, terus ke Bali, dan kemudian membentuk masyarakat sampai saat ini. Suku Tengger itu ada, yaitu keturunan asli dari kerajaan Mojopahit, teman-teman. Nah, ini nyata ya. Nah, ini juga ada apa? Gelas-gelas, teman-teman, ya, gelas, sesajen, bunga-bunga. Nah, seperti ini. Ini kedalamannya sekitar 2-3 meter, dan harta karunnya itu dipendam di sini, teman-teman ya. Wow, ngeri, teman-teman ya. Yang bisa menemukan auto kaya raya ini. Harta karun kerajaan terbesar Mojopahit ada di sini. Ya, saat pelarian, saat ada perang saudara di kerajaan Mojopahit atau masa akhir dari kerajaan Mojopahit yang melarikan diri ke Tengger dan ke Bali. Jadi sebelum dibangun punden ini, itu ternyata dulunya ada sumur, kemudian di bawahnya itu ada ruang bawah tanah atau istilahnya gua. Nah, di gua itu terdapat sebuah patung arca harta karun kerajaan Mojopahit. Entah bagaimana, memang terpendam di sini sampai saat ini atau sudah hilang, teman-teman. Tapi ini adalah dulu ya, di tahun sebelum 93 ini nggak ada cukup seperti ini, dan di bawah itu memang ada sumur ya, tetapi di bawahnya itu ada gua. Nah, guanya ini berisi harta-harta karun dari kerajaan Mojopahit, Sobacakra Panorama. Wow. Nah, dan ini tentu masih menjadi misteri. Pusaka, patung, emas, dan lain sebagainya. Apakah masih ada di sini ya? Apakah dipendam atau sudah diambil pada zaman itu ya? Atau penjarahan ya, karena memang belum ada undang-undang pada waktu itu, atau memang masih ada di sini, atau memang sengaja dipendam kemudian dibuatkan cukup seperti ini.
Oke, Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.